Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pergunakan waktu dengan bijaksana. Orang yang bersungguh hati mempelajari firman Tuhan akan bijaksana menggunakan waktu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8, saudara, bicara tentang masa dan waktu. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, saudaraku. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, saudaraku. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Untuk segala sesuatu, saudaraku, dalam hidup kita ada masanya. Untuk apapun juga yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Waktu itu tetap berjalan, saudaraku. Waktu tidak dapat mundur kembali, tidak dapat. Karena itu pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana, saudara. Saat ini saya ingin membagikan 4 kebenaran kenapa kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana. Yang pertama, saudaraku, pergunakanlah waktu dengan bijaksana karena umur manusia itu singkat, saudara, dan ada batasnya. Dicatat dalam Mazmur 90 ayat 10-12 berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, umur manusia itu singkat, ada batasnya. Karena itu saat kita menggunakan waktu ini, pergunakan dengan bijaksana, saudaraku. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kita nanti akan kembali kepada Tuhan. Jangan membuang waktu, saudara, untuk hal-hal yang tidak berguna. Mari kita minta hikmat bijaksana dari Tuhan Yesus supaya dapat menghitung hari-hari kita sedemikian rupa sehingga kita bijaksana, saudara, efektif menggunakan waktu yang singkat ini. Dan kebenaran yang kedua, pergunakan waktu dengan bijaksana jangan digunakan untuk berbuat dosa, tetapi untuk mengerti kehendak Allah. Dalam Efesus 5 ayat 15-18 dicatat, karena itu perhatikanlah dengan seksama, saudaraku, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudaraku, mari kita mempergunakan waktu ini dengan bijaksana. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita. Jangan menjadi orang bebal, tetapi menjadi orang yang arif bijaksana. Kita tidak boleh, saudara, hidup dalam keadaan dipenuhi dengan kebodohan. Yaitu mengikuti hawa nafsu, saudara, duniawi ini. Mengikuti hawa nafsu dosa seperti kemabokan, saudara, kenajisan. Marilah kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, belajar firman Tuhan, saudara, dengan rajin, dengan taat, supaya mengerti kehendak Tuhan.
Dan kebenaran yang ketiga, saudara, pergunakanlah waktu dengan bijaksana untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, haleluya, saudaraku ya. Dalam Kolose 4 ayat 5 sampai 6 berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberikan jawab kepada setiap orang. Kita harus dipenuhi hikmat dari firman Tuhan supaya dapat menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Juga yang belum percaya, dengan menggunakan waktu ini, saudara, yang singkat ini dengan bijaksana. Saat kita menggunakan waktu ini, saudara, dengan bijaksana, bergaul dengan orang luar, dengan saudara-saudara seiman, kata-kata kita harus penuh kasih, jangan hambar, saudaraku, sehingga kita dapat memberikan jawab kepada setiap orang yang bertanya kepada kita. Dan hikmat bijaksana kita, saudara, akan menjadikan kita menjadi saksi Tuhan. Kebenaran yang keempat, saudara, pergunakan waktu dengan bijaksana sehingga Tuhan membuat segala sesuatu, saudara, dalam hidup kita indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana, yaitu menggunakan waktu untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama untuk menjadi saksi, saudaraku, supaya banyak orang sudah diselamatkan, yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur, saudara, saat kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudaraku, sungguh-sungguh menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka, saudara, percayalah, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu dalam hidup kita indah pada waktunya. Puji Tuhan. Dan Efesus 5 ayat 16 sampai 17 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menggunakan waktu ini dengan bijaksana, dengan baik, untuk mengerti kehendak Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang, dan jangan lupa berikan juga komen. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.